Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan kali ini akan berbagi cerita ketika di jam-jam sepi ataupun jam-jam di bawah 12 malam dini hari itu. Ya, kita sebagai penjaga warung Madura atau sebagai karyawan lah atau sedang jaga Warung Madura, usahakan kita melakukan hal-hal yang positif. Dalam artian banyak penjaga warung-warung Madura itu sekarang sudah terjun di dunia medsos. Dalam artian mereka sudah banyak berselancar di media sosial, terutama di TikTok. TikTok bahkan sudah banyak orang-orang Madura itu yang jaga warung melakukan live shopping dan semacamnya, sehingga mereka memiliki nilai positif dalam waktu senggangnya. Di samping lalu kita berjualan seperti ini, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari live shopping di TikTok ataupun di YouTube dan semacamnya, atau di e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia. Jadi waktu senggang kita ataupun waktu-waktu jam sepi itu tetap mendapatkan penghasilan. Jadi tidak ada waktu yang terbuang seperti itu, kawan-kawan. Jadi video ini terutama saya buat untuk sesama penjaga warung Madura ataupun penunggu warung Madura, di mana yang saat ini sudah banyak sekali warung-warung Madura di pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke bahkan sudah ada warung-warung Madura seperti itu. Baik dari perkotaan sampai pedesaan itu semuanya ada. Tapi ada satu hal yang yang menurut saya itu sangat disayangkan ketika jam-jam sepi tengah malam atau jam 2 malam, dini hari, jam 3 malam, mereka justru hanya apa namanya chattingan ataupun nonton drama dan semacamnya. Seandainya bisa dimaksimalkan itu makin lebih baik, lebih efisien waktunya, agar waktu yang terbuang itu tidak sia-sia. Maka kemudian ada beberapa cara yang mungkin kita bisa lakukan untuk menambah penghasilan ketika nggak ada pembeli. Misalkan live shopping. Kemudian yang kedua atau konten yang biasanya itu sering di TikTok bikin konten lucu dan semacamnya, itu juga bisa. Barangkali itu menjadi alternatif bagi kita mendapatkan cuan, walaupun kadang ya tidak seberapa, tapi namanya juga usaha. Ya, daripada tidak ada sama sekali seperti itu. Kemudian yang ketiga juga bisa kita melakukan perbaikan atau bersih-bersih di warung kita. Itu adalah opsi terakhir jika kita tidak memiliki ide ataupun apapun yang kita bisa hasilkan dengan bermain di media sosial. Daripada kita hanya nonton film, daripada kita hanya scroll TikTok, daripada kita hanya melakukan bermacam hal kegiatan yang menurut menurut orang umumnya itu tidak bermanfaat seperti itu. Jadi mungkin itu ya kawan-kawan, sebagai penjaga warung Madura. Untuk selanjutnya nanti saya akan membuat konten tentang bagaimana sih, ada yang nanya di luar orang Madura, menanya bahwasanya mereka penasaran dengan sistem perwarungan, istilahnya perwarungan, terutama warung Madura di sini, kenapa bisa survive sampai sekarang
mulai dari tahun 90-an kalau tidak salah, tahun 90-an warung Madura itu sudah menjamur di daerah Jakarta. Kemudian sampai sekarang itu tahun 2025 di seluruh Indonesia sudah ada. Banyak orang yang bertanya, mengapa warung Madura itu bisa survive sampai sekarang. Bahkan setiap harinya ada orang yang buka warung Madura. Dalam artian merintis warung Madura. Padahal secara secara ekonomi global, secara sektor perekonomian Indonesia banyak ya warung-warung gede itu, bukan warung ya, istilahnya minimarket ataupun toko-toko modern, swalayan dan semacamnya yang justru apa namanya down. Seperti Matahari banyak gerainya yang tutup, kemudian Alfamaret, Indomaret banyak gerainya yang tutup, diakibatkan oleh krisis ekonomi global di mana disebabkan oleh geopolitik yang tidak menentu pada saat ini. Tentu saja diakibatkan oleh perang, misalkan perang perang dingin ataupun perang panas yang kita kenal bahwa dunia sekarang tidak baik-baik saja. Ya, apa namanya? Cekcok antara Rusia dan Ukraina, kemudian Tiongkok dengan Taiwan, kemudian akhir-akhir ini apa namanya India itu yang lagi cekcok. Apalagi ditambah dengan parahnya persaingan perang dingin, persaingan pasar antara Amerika Serikat dengan China, di mana mereka saling perang tarif ya sehingga mengakibatkan perekonomian global itu tidak stabil. Bahkan Uni Eropa itu apa namanya mengecam kejadian-kejadian bukan hanya di apa namanya terdampaknya perang perang dingin itu bukan hanya Amerika dan China tapi ke seluruh dunia. Jadi di balik survive-nya warung Madura itu ada rahasia-rahasia tertentu yang mungkin kalian tidak tahu. Tapi setidaknya secara umum memang konsepnya sama dengan warung-warung yang lain. Tapi ada metode-metode khusus, konsep-konsep khusus yang memang dijalankan oleh orang-orang Madura, terutama yang jaga warung, yang punya warung untuk merintis warung. Sehingga warungnya mereka itu paling tidak tidak rugi, walaupun tidak untung itu tidak rugi seperti itu. Apalagi sudah untung besar, sebab ada orang Madura itu satu orang itu punya dua, bahkan tiga, bahkan ada yang 10 warung, yang 10 punya 10 warung yang ada di Santoro ini. Misalkan satu orang punya 10 warung. Bayangkan kalau omsetnya itu mencapai 21 juta setiap bulan. Kalau 10 warung 21 juta itu dikalikan 10. Bayangkan satu bulannya itu bisa mencapai 200 juta dalam satu bulan. Jadi jangan remehkan walaupun warung kelontong, tidak harus warung Madura ya, warung kelontong apapun itu. Jika memang dikelola dengan baik, manajemennya dengan baik, kemudian pelayanannya baik, maka tidak akan membuat kita rugi. Seperti itu. Oke, demikian saja dari saya untuk saat ini. Mungkin saya akan membahas detail lagi tentang perwarungan ini. Ya walaupun saya secara teoritis perekonomian, walaupun saya secara experience, secara pengalaman masih kurang, tapi setidaknya nanti ada koreksi dari teman-teman sekalian persoalan ini sehingga menjadi jelas dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi lain. Tentunya eh, ini bisa bermanfaat bagi seluruh pegiat UMKM di Indonesia. Sebab saat ini Indonesia itu tergantung sekali perekonomian Indonesia itu sangat tergantung terhadap UMKM. Bayangkan. Jadi kita harus dukung UMKM ini.
pelaku UMKM. Jadi kita dukung untuk bagaimana mereka itu jalankan bisnis, terutama kepada pemerintah mencoba juga mendukung dengan cara apapun itu. Demikian akhirnya dari saya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang perwarungan ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.